Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Disyanto selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Reza Rasendri Adiputra dengan NIM 123230030 dari kelas IFC akan mendemonstrasikan sebuah website dari nol hingga akhir dengan konten-konten yang telah tertera pada Spada. Nah, konten-konten yang dimaksud itu seperti yang pertama, kita akan membuat sebuah tabel. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat tabel heading dengan atribut nomor, nama, harga, serta kolom kosong yang nantinya kita jadikan action buat button edit dan button delete. Nah, kedua button ini nantinya kita tidak akan menerapkan atau mengimplementasikan CRUD atau create, read, update maupun delete. Sehingga kita hanya jadikan kedua button ini sebagai tampilan. Kemudian kita akan menginputkan sebuah nama dan harga. Lalu yang terakhir, kita akan menambahkan button submit dengan nama add. Nah, pada submit ini nantinya kita akan memvalidasi sebuah inputan dari user. Jika inputan nama kurang dari 6 karakter, otomatis akan memberikan alert warning. Begitu pula dengan harga, jika user menginputkan bukan angka atau terdapat alfabet dalam inputan harga, otomatis akan memunculkan alert warning yang sama dengan hal yang sama dengan nama. Mungkin perbedaannya pada keterangan pada alert tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke text editor kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Mungkin teman-teman juga bisa menggunakan Sublime Text. Lalu kita open by folder dengan folder yang telah saya buat. Oke. Kemudian di sini kita menambahkan index, menambahkan file dengan nama index.html. Kemudian kita langsung menggunakan shortcut yaitu shift tanda seru, kemudian tab. Lalu di sini telah muncul template dari HTML tersebut. Lalu kita membuat title atau judul dari website ini dengan nama demo website. Nah, sebelum kita mengcoding lebih jauh, kita juga harus memperhatikan framework yang akan kita gunakan untuk menghias website yang kita demokan ini. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap untuk memudahkan saya dalam menghias sebuah website. Nah, di sini langsung saja kita memasuki Bootstrap-nya. Nah, saya sudah memasuki Bootstrap ini, website dari Bootstrap. Kemudian yang kita lakukan hanyalah meng-highlight bagian link dari Bootstrap tersebut. Nah, kemudian kita taruh di head. Kemudian kita juga mengcopy sebuah script dari Bootstrap di head juga. Oke, nah kenapa kita harus menempelkan link dan script pada heading? Hal ini digunakan untuk menghubungkan website yang akan kita buat dengan web server dari Bootstrap. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dalam penggunaan alert warning kita juga membutuhkan suatu kode yaitu kode jQuery. Nah, kita langsung masuk kepada W3 School jQuery untuk mencari CDN-nya. Nah, di sini terdapat dua metode yaitu metode secara internal maupun eksternal. Jika menggunakan internal kita harus mendownload jQuery-nya, sedangkan yang eksternal kita hanya perlu mengcopy script pada Google CDN ini, pada W3 School ini. Kita taruh di heading. Nah, gunanya script ini buat apa? Sama seperti framework CSS tadi, yaitu untuk menghubungkan jQuery pada W3 School tadi dengan website yang akan kita buat.
untuk kita tahu bagaimana jQuery telah masuk atau belum, kita inspect dari website yang akan kita buat. Kemudian masuk ke konsol, kemudian ketik dolar tutup buka tutup kurung .jQuery. Nah, di sini sudah masuk jQuery 3.7.1, 3.7.1. Oke, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Yaitu pertama-tama kita harus membuat tabel. Nah, awal-awal kita harus membuat tabel. Tetapi sebelum membuat tabel, alangkah baiknya kita membaginya beberapa session atau menggunakan div untuk membagi konten-konten yang akan kita buat. Nah, di sini saya menggunakan div sebanyak 2 kali. Yang pertama digunakan untuk membungkus konten dari tabel dan inputan nantinya. Yang kedua div kedua berguna untuk mengatur tata letak dari konten yang akan kita buat. Pertama kita menggunakan kelas container wrapper. Kemudian yang kedua kelas juga dengan nama container. Nah, kemudian di sini kita buat tabel. Nah, pada tabel kita memerlukan atribut-atribut seperti yang telah tertera pada sepada. Di sini kita memerlukan table heading dengan nama nomor, nama dan harga serta kolom kosong. Kita utama table row, kemudian di sini table heading sebanyak 4. Table heading sebanyak 4. Nah, yang pertama terdapat nomor, kemudian nama, kemudian harga, dan yang terakhir tabel kosong. Oh iya, sebelum itu kita juga harus mengelompokkan apakah ini table heading ataupun itu tuh table body. Nah, karena table heading ini termasuk table head, otomatis kita harus memasukkannya ke dalam table heading ini. Kita naikkan saja. Nah, kemudian kita masuk ke table body. Nah, kita cek dulu bagaimana tampilan dari table itu. Nah, nomor, nama, dan harga. Di sini kita belum memberikan border atau atribut lain pada table ini. Supaya lebih indah atau menarik, kita bisa membuat dengan kelas dengan nama table, kemudian table border ya. Nah ini. Kita cek lagi. Nah, sekarang lebih tertata. Kemudian pada table body kita isikan atribut-atribut yang terdapat pada tabel tersebut. Oke. Tadi ada berapa? 4 kalau nggak salah. Oke. Pertama, di sini ada, kita inputkan di sini. Yang pertama 1 itu ada nasi goreng. Kemudian harganya 25.000. Dan yang terakhir kita kosongkan saja karena pada kolom terakhir ini nantinya kita akan menjadikan 2 button, yaitu button edit dan button delete. Kemudian lanjut ke baris selanjutnya, memerlukan 4 atribut juga. Yang pertama, yang kedua, kemudian ayam geprek 1, kemudian harganya 23.000, dan terakhir ya kosongan lagi. Lakukan hal yang sama pada baris ketiga dengan atribut yang sesuai pada soal di sepada. Ikan bakar nila, kemudian 30.000.
kita kosongkan juga. Nah, kita cek apakah tabelnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, sudah sesuai. Kemudian karena nomor ini jaraknya terlalu lebar, maka kita bisa juga mengecilkan border ini supaya lebih mengecil dengan cara pada table head nomor kita buat sebuah width dengan ukuran 70 pixel. Ini tergantung selera saja. Kalau saya tidak mengecilkan, bisa juga 50 pixel dan seterusnya. Oke, kemudian kita masuk ke inputan dari form. Kita buat form di bawah table. Form actionnya. Nah, maksud dari action ini jika kita mensubmit laman apa yang akan kita tuju. Nah, di sini kita akan tetap di menu index.html dengan metode mungkin post get. Oke. Kemudian langsung menuju ke inputan, yaitu pertama kita mendeklarasikan label untuk nama dengan ID nama, ID label, kemudian nama sesuaikan ya nama, kemudian input dengan type text, kemudian menggunakan class. Nah, di sini Bootstrap memudahkan kita dalam menghias inputan nama ini. Kita bisa langsung menggunakan form control. Nah, otomatis sudah diatur sedemikian rupa agar pembatasnya itu sama dengan konten yang akan kita buat dan lebih rapi. Oke, kemudian kita lanjut ke sebelum itu lebih baiknya lagi kita mengelompokkan dari inputan yang akan kita buat. Gunanya jika terdapat error atau apapun, kita bisa langsung mengeksekusikannya tanpa meribetkan atau merepotkan elemen-elemen yang lain. Kemudian kita butuh P ini digunakan untuk pengondisian kalau nama produk itu tidak boleh kosong. Nah, ya. Nama produk tidak boleh kosong. Oke. Nah, kemudian pada nama produk tidak boleh kosong ini juga kita masukkan sebuah div. Gunanya sama agar mengelompokkan paragraf ini. Oke, kita lihat. Oke, sudah. Nah, kemudian kita buat sebuah kelas dengan bantuan dari Bootstrap tadi. Kalau tadi form control, sekarang kita bisa form text. Nah, terlihat perbedaannya bahwa form text akan membuat paragraf tersebut menjadi lebih pudar dan seperti hanya sebuah keterangan saja. Oke, lanjut. Kita buat hal serupa untuk harga. Jadi label di sini harga. Ya, harga. Oke. Kemudian
kita div untuk mengelompokkan inputan dari harga tersebut. Teks dengan class control dengan kelas font control juga. Nah, kemudian kita buat name harga. Dan ini juga sama, kita buat name nama. Name ini nantinya kita gunakan untuk pemrosesan jQuery. Akan saya terangkan lebih lanjut nantinya. Kemudian kita buat div lagi untuk pengondisian ini. Kita copy saja. Kemudian kita tempelkan dan mengganti keterangannya. Inputannya hanya angka, tidak boleh mengandung alfabet. Nah, kemudian yang terakhir kita membuat tombol button sebagai submit. Nah, di sini button type-nya kita buat submit. Nah, di sini dengan button tersebut akan kita namai sebagai add. Nah, oke. Kita buat kelas dengan bantuan dari Bootstrap. Terdapat atribut dengan nama button primary. Maksudnya apa? Button primary ini berguna untuk membirukan dari tombol submit yang akan kita gunakan nantinya. Submit button primary. Oke, belum Oh, ternyata terdapat typo. Nah, sekarang sudah ada. Kemudian kita kekurangan pada tabel yaitu menambahkan button edit dan button delete. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan bantuan dari Bootstrap lagi. Nah, di sini kita Bootstrap masuk ke icon. Kemudian kita membutuhkan untuk edit, kita pen, lalu kita scroll. Nah, terdapat pencil square. Kita gunakan. Nah, sebelum kita gunakan kode ini, alangkah baiknya kita juga memasukkan link CDN dari Bootstrap yang berguna untuk menghubungkan antara website kita dengan server dari Bootstrap. Nah, ini. Kita taruh di bawah script. Kemudian hal serupa pada npm-nya. Udah, satu aja. Oke, lalu kita eksekusi dengan pencil square. Lalu kita copy apa yang kita butuhkan. Nah, terus kita membuat button pada VS Code. Nah, di sini. Button. Oke, button dengan nama edit. Oke, di sini terdapat kelas button primary. Primary. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, terdapat sudah edit, udah ada. Kemudian kita tambahkan icon yang akan kita gunakan. Nah, kita taruh pada samping dari kelas, pada simbol lebih besar. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada. Kemudian agar lebih bagus, kita menggunakan
MX atau margin dari horizontal sebanyak 2 biar agar lebih rapi. Kemudian kita juga melakukan yang sama dengan kelas button danger. Nah, button danger dan primary ini kita dapatkan juga dari Bootstrap. Kemudian kelasnya kita belum buat dengan namanya atribut delete. Nah, kita cari di pencarian Bootstrap dari pen. Sekarang kita butuh x square. Nah, di sini ada, kemudian kita copy saja. Nah, sekarang yang kita butuhkan hanya mengcopy kode yang telah kita buat di tabel data yang kita kosongkan tadi. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sudah lebih rapi dan lebih enak dipandang. Nah, ini terdapat terlalu menyempit gitu. Caranya kita mengakalinya dengan cara sebentar, kita lihat di bagian edit. Oke, nah di sini button. Nah, dari sini aja kita coba buat P2, P1, P4. Oke, ternyata di bagian sini. Oke, malah gabung. PP pencil square edit. Oh, nggak akan bisa, sama aja. Nah, kita tambahkan spasi pada setelah elemen ini, elemen link. Nah, supaya agar terdapat satu spasi jarak dari icon dan agar lebih rapi. Oke, kita cek lagi. Nah, sekarang lebih rapi dan enak untuk dilihat. Nah, pada tabel ini kita tidak akan menambahkan atau menyisipkan sebuah create, read, update maupun delete, sehingga kedua button ini kita jadikan sebagai tampilan saja. Oke, kemudian pada tabel ini kita juga memasukkan supaya lebih rapi. Pada bagian tabel kita buat tabel secondary. Kita sesuaikan dengan bukan di sini tapi di bagian table head supaya berwarna abu-abu sesuai dengan soal. Nah, kemudian lakukan hal yang sama dengan tabel kedua. Nah ini. Kelasnya belum. Nah, kenapa saya menggunakan tabel secondary ketimbang tabel strip? Nah, kalau tabel stripped itu kita yang akan berwarna abu-abu itu hanya nomor 1 dan 3. Sedangkan tabel heading dan tabel yang kedua tidak akan berwarna abu-abu. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pengeditan selanjutnya, yaitu menggunakan CSS. Kita buat filenya dulu. Style.css. Nah, di sini kita memerlukan beberapa atribut-atribut yang akan kita edit. Nah, pertama-tama kita mengedit body dari HTML tersebut. Nah, sebelum kita mengedit, alangkah baiknya kita juga menyambungkan antara file style.css dengan index.html supaya terhubung dan dapat kita edit tampilannya. Oke, langsung style.css. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke bagian body.
dengan atribut height 100 height 100%. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya itu membuat elemen body memiliki tinggi 100% dari layarnya, dari tinggi layarnya. Kemudian kita buat marginnya 0 atau kanan kirinya itu kosong. Nah, kemudian kita memasuki kontainer. Oh iya, ini kurang titik. Masuk ke kontainer. Nah, di sini kita atribut yang akan kita gunakan yaitu make width 600 pixel. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya itu membuat lebar maksimal dari konten yang akan kita buat sebesar 600 pixel. Kemudian kita butuh padding sebesar 20 pixel. Nah, di sini perbedaan padding dan margin itu pada margin itu seperti garis tepi pada border. Itu terletak pada eksternal item. Kalau yang padding itu internal item, sehingga kalau margin itu akan mengubah tata letak, sedangkan padding itu pada letak item itu sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke container wrapper. Nah, pembungkus dari konten tersebut. Nah, di sini container wrapper sangat penting kita edit yang berguna untuk membuat tata letak dari website ini agar lebih ke tengah. Kalau yang ini tuh masih tengah tapi posisinya di atas, kita akan benar-benar akan memasukkan di tengah-tengah dari konten dari halaman utama. Oke, langsung saja kita buat margin auto. Kemudian ini tuh untuk memastikan elemen itu secara otomatis di tengah secara horizontal. Kemudian display kita buat flag. Nah, di sini display flag yaitu menggunakan flexbox untuk mengatur tata letak dari pengaturan layout. Nah, hal ini tuh sangat berguna dalam mengatur item-item yang akan kita edit. Dalam display flag ini nantinya kita juga bisa menggunakan justify seperti ini, justify content center, yaitu mengatur menargetkan elemennya itu di tengah-tengah pada halaman secara horizontal. Ada juga align item center. Nah, align item center itu hampir sama dengan justify content, yaitu untuk mengatur elemen ke tengah tetapi secara vertikal, bukan secara horizontal. Kemudian kita buat width atau lebar maksimalnya itu sebesar 50% dari kontainernya 600 pixel tadi. Oke, lanjut. Kemudian nah, ini min height. Nah 100 VH. Nah, min height 100 VH itu dimaksudkan sebagai tinggi minimal dari container wrapper adalah 100% dari tinggi layarnya atau dari viewport. Nah, maksudnya gini. Jika kita lihat konten yang kita buat itu sekarang sudah ada di tengah-tengah. Berbeda jika kita min height-nya kita komen dulu. Nah, kalau di komen, konten dari websitenya akan terletak pada tengah atas dengan marginnya auto ini. Kemudian jika kita min height-nya kita aktifkan, otomatis konten akan kembali ke tengah. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir yang kita kurang pada demonstrasi web ini yaitu validasi dari tombol submit. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian jQuery.
di sini main.js. Nah, sama seperti style.css, kita harus menghubungkan main.javascript ke sini, ke heading dengan source, main.js. Nah, kenapa saya lebih prefer atau lebih memilih main.javascript dan style.css itu di eksternal file yang lain ketimbang langsung dieksekusi pada satu file HTML yang sama. Nah, salah satu kelebihan dari eksternal ini yaitu pertama, jika terdapat error atau hal-hal lainnya lebih mudah untuk diedit karena tidak saling tumpang tindih antara script dan CSS gitu. Kemudian yang kedua, supaya orang lain itu tahu dan bisa membedakan, oh ternyata ini HTML, ini untuk bagian kerangka dari website yang akan kita buat, oh ini CSS berupa tampilan, dan yang terakhir itu JavaScript yang berguna untuk interface pengguna, antar pengguna, seperti yang alert warning yang akan kita buat ini. Oke, masuk ke intinya yaitu $dokumen, kemudian .ready dengan function. Nah, ini kita buat ready. Oke, tutup kurung, tutup. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, oke. Nah, maksudnya ini apa? Jika dokumennya itu telah ready atau dari index.html dan style.css-nya itu telah selesai, otomatis function dari main JavaScript akan dijalankan. Secara simpelnya seperti itu. Nah, kemudian kita buat untuk memvalidasi tombol submit yang akan kita gunakan sebagai alert warning. Di sini kita menggunakan form, kemudian on submit, form.on submit, submit, kemudian koma functionnya itu event, Nah, buka kurung, tutup kurung. Nah, ini dulu titik koma. Oke. Oke, ada yang kurang. Nah, ini tata letaknya salah, akan saya benarkan. Titik koma. Submit. Oh iya, salah, submitnya ini harusnya. Nah, oke. Nah, ini tuh maksudnya apa? Maksudnya itu function ini tuh menetapkan event listener-nya pada form, pada elemen form. Nah, pada elemen form tuh yang ini, elemen form. Nah, bagian ini elemen form. Kemudian yang kedua, yang akan kita eksekusi sebagai validasi yaitu submit. Oke, tombol submit pada form tersebut. Kemudian kita akan menjalankan sebuah function dengan event yang akan kita buat ini. Pertama-tama kita harus meninisialisasikan sebuah variabel, atau kita bisa menyebutnya boolean dengan let is valid sama dengan true. Nah, dalam mendeklarasikan ini, kenapa saya menggunakan boolean? Karena ini untuk mengecek apakah inputan user itu valid atau tidak. Oke, kemudian kita const nama sama dengan
sama dengan dolar input name sama dengan nama. Oke, tutup kurung siku. Nah, dot file. Oke, akan saya jelaskan. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya ini untuk secara umumnya itu mengambil data dari inputan yang terdapat pada form yang telah user input dengan atribut name berupa nama yang tadi saya katakan tadi untuk pengondisian alert nanti. Nah, ini name dengan nama. Oke. Kemudian apa itu file? Nah, file ini bertujuan untuk mengambil data dari inputan user ke main.js ini. Sedangkan const nama ini berguna untuk menampung inputan user. Seperti itu. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan const harga. Dan dolar input, kemudian name-nya dengan nama harga. Oke, dan kita tutup siku, kemudian dot file. Oke, kita lanjutkan. Const harga sama dengan dolar input name sama dengan harga ini hampir sama dengan const nama, yaitu berguna untuk mengambil data dari init.html, kemudian kita masukkan ke dalam JavaScript, dan const harga ini berguna untuk menampung dari inputan user dengan name harga. Oke, di atas ini sepertinya ada satu perintah yang kurang, yaitu event.prevent default. Nah, maksud dari event prevent default itu apa? Nah, function ini tuh mencegah perilaku default dari form, yaitu jika refresh atau pindah halaman, dia tuh seperti akan langsung mengirim ke server. Seperti itu, setelah tombol submit dijalankan. Sehingga kita nah, tujuan dari event prevent default ini yaitu memastikan form itu tidak langsung dikirimkan ke server, tetapi kita tuh masih bisa memvalidasi sebuah data-datanya. Seperti yang akan kita lakukan ini, yaitu menambahkan alert warning. Kemudian selanjutnya kita buat sebuah pengkondisian, yaitu if nama dot length dengan 6. Maksudnya ini, jika nama karakter kurang dari 6, maka perintah dijalankan. Nah, perintah yang akan kita gunakan yaitu seperti ini. Alert. Terus nama harus lebih dari 6. Nama harus lebih dari 6 karakter. Oke. Is false. Is valid yang semulanya true menjadi false. Oke, coba kita cek pada website apakah yang terjadi jika namanya kita kosongkan, atau mungkin ada 4 lah. Nah, 4 ini kita add. Nah, terdapat alert warning, yaitu nama harus lebih dari 6 karakter. Secara simpelnya seperti itu. Atau kita bisa buat lebih menarik lagi, yaitu dengan cara
Dengan cara ini saya hapus terlebih dahulu. Dengan cara kita mengcopy $input name. Hampir sama seperti cons nama ini, atau kita salin saja. Oke. Cons nama. Nah, di sini after. Nah, kita buat pengkondisian div. Nah, saya terangkan dulu. $input nama name maksudnya itu apa? Inputan user ini akan error tuh. Otomatis setelah error itu kita akan menginputkan apa? Di sini kita akan membuat sebuah div untuk membuat alert warning dengan tampilan yang lebih menarik. Seperti itu. Div dengan kelas sama dengan alert warning. Alert warning. Nah, di sini alert warningnya kita peroleh juga dari Bootstrap dengan tampilan berwarna kuning gitu. Kemudian kita butuh sebuah padding atas sebesar 2 mungkin nantinya. Kemudian role. Nah, di sini maksud dari role itu apa? Role itu kita tuh mau jadikan div ini sebagai apa? Nah, di sini kan kita mau jadikan dia sebagai alert. Seperti itu. Kemudian nah di sini nama harus lebih dari 6 karakter gitu. Nama harus lebih dari 6 karakter. Oke. Kemudian tanda seru. Kemudian kita tutup div tersebut. Div. Kita tutup. Nah, sekarang kita coba apakah error atau tidak. Oh ya, titik koma. Apakah sudah? Oh belum. Titik koma. Kita coba sekarang. Jika nasi, apa yang terjadi? Nah, nama harus lebih dari 6 karakter. Nah, ini tombol alert warningnya belum terbaca. Coba saya lihat apakah ada yang typo. Alert warning. Nah, nggak ada yang typo. Div class bla 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 bla. Oh, kurang. Nah, ini petik 2 untuk mengelompokkan dari kelas tersebut. Nah, sekarang kita coba refresh, lalu kita coba nasi. Apa yang terjadi sekarang? Oke, sekarang sudah ada tampilannya lebih menarik dan kita tidak perlu memanjatkan OK pada alert yang terdapat di atas tadi, seperti tadi. Nah, validasi is valid ini nantinya berguna untuk datanya itu mau dibersihkan atau tidak. Oke, kita lebih baiknya lanjut ke pengkondisian pada harga. Kita menggunakan function berupa isNone dengan atribut harga. Nah, di sini maksudnya itu apa? IsNone harga, kemudian atau sebentar saya selesaikan dulu. Harganya itu kosong. Nah, kosong harganya. Kemudian kita eksekusi, apa yang akan terjadi? Nah, maksud dari isNone ini yaitu digunakan untuk memeriksa apakah inputan user itu dalam inputan di harga, apakah mereka itu menginputkan terdapat alfabet atau bukan angka. Nah, jika iya, otomatis kita akan menampilkan alert warning yang serupa dengan nama seperti tadi. Nah, kita tinggal mengcopy saja dengan mengubah keterangan-keterangan dan atribut yang kita butuhkan. Nah, di sini dengan is validnya false. Nah, oke. Input name dengan atributnya yang kita butuhkan yaitu harga. Nah, di sini bukan lagi keterangannya bukan nama harus lebih dari 6 karakter, tetapi
harga harus berupa angka. Harga harus berupa angka. Kita cek tabel kosongan seperti apa. Oke, sudah masuk. Ini jika kita spasinya apakah mengaruh? Oh, tidak. Oke, seperti itu. Nah, di sini kan is false. Nah, sebenarnya kan jika sudah terdapat tombol alert warning, otomatis jika usernya terdapat kesalahan lagi kan alert yang sebelumnya akan terhapus. Nah, kalau yang problem ini, jika kita meng-add terus-menerus, alert warningnya akan terus bertambah. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Nah, di sini ada suatu function untuk berguna untuk menghapus alert warning sebelumnya, yaitu setelah cons harga ini kita inputkan dolar dengan atribut alert yaitu remove. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi jika kita usernya itu menginputkan hal-hal yang salah seperti ini tadi kita contohkan. Nah, jika usernya menginputkan yang salah, misalnya nasi, dan pada harganya itu terdapat variabel atau pas typo, otomatis kan harga harus berupa angka dan nama harus berupa 6 karakter. Terus jika usernya mau menginputkan lagi nasi i dan harganya tuh ternyata masih typo juga, yang sebelumnya alert warningnya itu bertumpuk, sekarang tetap satu saja, tidak lebih. Nah, ketika saya mengklik add, otomatis tidak nambah alert warningnya. Seperti itu. Kemudian kita lakukan pengkondisian is valid. Is valid itu apa? Jadi jika datanya itu valid atau inputan user berupa nama dan harganya itu sesuai dengan kriteria, otomatis akan dilakukan pembersihan dari inputan user atau pada tombol submit, pada tombol nama dan harga. Kita coba is pengkondisian if, kemudian kita butuh atribut berupa is valid yang bernilai true. Kan yang tadi kan bernilai false, otomatis kita tidak membersihkan inputannya. Di sini. Misalnya nasi, di sini 2000. Nah, di sini jika kita meng-add kan di sini. Oh, dia masuk ke is valid. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu. Is valid, oh ya, dengan sama seperti tadi, yaitu menggunakan dan dolar input name nama dan val. Nah, ini kita sama persis. Yang perbedaannya itu terdapat pada val. Jika val ini digunakan untuk mengambil data dari inputan user, jika kita mengubahnya jadi seperti ini, artinya dia itu akan menghapus inputan dari user. Seperti itu. Kita coba cek. Oke. Sekarang apakah terdapat error atau tidak? Mari kita buktikan di codingan. Coba kita nasi goreng dengan harga nasi goreng pedas gitu aja. Dengan harga 15.000. Dengan titik 15.000. Apakah bisa? Harusnya bisa. Jika kita menginputkan ini dan itu valid karena ini sesuai dengan kriteria lebih dari 6 karakter dan tidak ada harga yang mengandung alfabet, otomatis inputan usernya itu akan dihapus karena telah menggunakan pengkondisian is valid ini untuk menghapus inputan user. Kita cek. Nah, akan terhapus. Jika tidak, misal nasi dengan harganya tuh 890 terdapat typo, harusnya terdapat muncul alert warning dan nama dan harga tidak dihapus. Nah, nama harus lebih dari 6 karakter dan harga harus berupa angka. Seperti itu. Jika salah satunya saja
yang salah, misalnya harganya udah benar tapi namanya yang salah, otomatis harganya itu tidak memunculkan alert warning, hanya namanya saja. Nah, seperti ini. Jika nasinya itu udah benar, begitu pula dengan ini. Jika nasi kuning, kemudian harganya itu terdapat tipu, otomatis pada nama alert warningnya itu akan hilang, sedangkan yang harga itu akan memunculkan alert warning. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ayam bakar. Kemudian harganya adalah 20.000. Harusnya bisa. Nah, seperti itu. Jadi, yang kita perlukan dalam mendemonstrasikan sebuah website ini terdapat tiga file, yaitu .html, kemudian .css, kemudian .javascript. Nah, HTML ini berguna untuk kerangka dari kontainer yang akan kita buat, kemudian CSS itu akan pada website ini saya gunakan untuk merapikan tampilan agar terletak pada tengah dari halaman utama. Kemudian pada JavaScript kita gunakan jQuery untuk memunculkan alert warning yang berguna untuk sebuah peringatan user jika tidak sesuai dengan kriteria, yaitu namanya itu kurang dari 6 karakter ataupun harga bernilai kosong atau belum diinput, dan harganya itu terdapat alfabet atau bukan angka. Nah, yang terakhir kita akan mengubah tabel heading yang semulanya itu kita menggunakan tabel head dengan kelas tabel secondary dan tabel row yang data kedua menggunakan tabel secondary. Sekarang kita akan menghapusnya dan menambahkan suatu atribut kelas menggunakan bootstrap, yaitu table strip, agar setiap selang-seling pada tabel berwarna abu-abu tetapi tidak terlalu gelap. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita menghapus tabel heading terlebih dahulu dan tabel body serta kelas pada tabel row kedua. Nah, oke. Jika sudah, dan jika kita lihat tampilan pada demo website, tidak akan ada warna abu-abu pada heading maupun tabel dengan data yang kedua. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan table strip? Nah, kita taruh saja pada kelas pada tabel setelah table border. Table strip. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, warna abu-abu pada table heading dan tabel dengan data kedua tidak terlalu pekat warnanya, sehingga lebih enak untuk dilihat dan dipantau. Kemudian agar kita memperbesar tampilannya dari melebar, kita bisa mengatur width-nya pada style.css bagian content wrapper. Nah, yang semula kita lebarnya itu hanya sebesar 50%, kita akan ubah menjadi 75%. Nah, oke, kita lihat. Nah, sekarang lebih lebar ke kanan dan ke kiri. Sekarang coba kita inputkan suatu inputan dari nama dan harga. Nah, seharusnya ini bisa valid ya, karena memenuhi kedua inputan. Nah, kemudian kalau error nasi dengan harga 3.000 dengan typo sedikit, otomatis akan memunculkan alert warning dan submitnya inputan nama dan harga tidak akan dihapus. Oke, nasi kuning ada simpanannya 15.000. Nah, seperti itu. Baik, sekian demo website yang bisa saya tampilkan dan saya coding dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.